Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadza yaumus sa'adah, hadza sayyidul ayyam. Bismillahi majraha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-ayah. Ya ayyuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Puja puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita mampu melaksanakan ibadah Jumat dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan sohibul fadilah wal barokah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam zulumat, alam gelap gulita menuju alam dinul Islam. Ya ayyuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita tahu besok, tepatnya tanggal 30 Juli, kita masuk dalam tahun baru Hijriah 1444. Mari tahun baru Hijriah kita sambut dengan gegap gempita. Kita sambut dengan penuh khidmat dan tawakal pada Allah. Kita sambut dengan penuh ketakwaan. Karena apa? Karena sejarah tahun baru Hijriah ini bagian daripada karya besar umat Islam, terutama karya besar di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Karena pada waktu itu sejarahnya, Umar bin Khattab mengirim surat ke gubernur Mesir. Kebetulan gubernur Mesirnya adalah mantan panglima perang dari Rasulullah, yaitu Khalid bin Walid. Ketika surat Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak ada tanggalnya, tidak ada bulannya, tidak ada tahunnya, oleh gubernur Mesir ditegur. Kenapa tidak ada tanggalnya? Kenapa tidak ada bulannya? Kenapa tidak ada tahunnya? Apakah Amirul Mukminin tidak mampu untuk membuat tahun sendiri bagi umat Islam pada waktu itu? Karena pada waktu itu tepatnya 6 tahun meninggalnya Rasulullah SAW. Akhirnya Umar bin Khattab mengadakan musyawarah besar. Seluruh ulama, seluruh cendekiawan Muslim diundang, dan akhirnya ada beberapa usulan. Yang pertama, tahun baru Hijriah diawali dengan lahirnya Muhammad Rasulullah SAW. Yang kedua,
meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu ketika Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, dan yang keempat adalah ketika Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Madinah. Dan akhirnya usulan Ali bin Abi Thalib, tahun baru Hijriah atau tahun dimulainya pertama kali tahun Hijriah, itu adalah usulan dari Ali bin Khattab, yaitu dengan dimulainya hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Usulan Ali bin Abi Thalib inilah yang akhirnya direstui dan dideklarasikan, sehingga Kekhalifan Umar bin Khattab mempunyai tahun baru Hijriah, mempunyai bulan, mempunyai tanggal hari. Karenanya marilah tahun baru Hijriah ini kita sambut dengan kegagap gempita, karena dimulainya dengan musyawarah ulama yang sejuk, dimulainya dengan musyawarah yang betul-betul bagaimana ahli-ahli falakiyah menyusun tahun Hijriah ini tidak mudah. Kenapa diambil tahun Qamariyah, tidak tahun Masehi seperti tahun-tahunnya orang-orang Nasrani? Karena apa? Ini diambil dari sejarah kaum Ibrani, kaum Nabi Ibrahim, ketika memberikan patokan terhadap hari, bulan, dan tanggal. Ini dimulai dengan perputarannya bulan di atas matahari, bukan perputarannya matahari di atas bulan. Dibalik, kalau tahun Syamsiah itu dilihat dari berputarnya matahari, tetapi kalau tahun Hijriah ini berputarnya bulan di atas matahari. Ya ayyuhal ikhwah ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita tandai bahwa Hijriah ini yang pertama adalah karena ini akhir tahun. Mari kita tidak binafsi, mengevaluasi diri kita, mengevaluasi pikiran kita, mengevaluasi hati kita, mengevaluasi emosi kita. Semua kita evaluasi, termasuk mengevaluasi ibadah kita dari menit ke menit, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Mari kita perbaiki, termasuk diri saya. Ini wajib tidak binafsi, wajib kita berkaca, mengoreksi kita bercermin. Kalau manusia bercermin, pasti yang dipandang adalah bagusnya. Karena itu mari kita bercermin. Dengan adanya akhir daripada tahun Hijriah ini, sehingga kita mampu mengevaluasi diri, kita mampu ibadah kita ke depan menjadi ibadah yang lebih baik. Karena apa? Kita jangan sampai ibadah kita hanya termasuk kepada ibadah ibadah yang umum saja, yang hanya memenuhi fardu ibadah. Tetapi kalau bisa kita meningkat menjadi khawas, menjadi ibadah yang khusus, dan kalau lebih mampu lagi menjadi ibadah khawasil khawas yang lebih khusus lagi. Yang kedua, akhirus sana ini mari kita tandai dengan bersyukur kepada Allah. Tadi di dalam mukadimah saya kemukakan
Waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Mensyukuri nikmat Allah ini bagian daripada ibadah, tak wujud. Jadi bersyukur, berterima kasih kepada Allah ini adalah ibadah. Kenapa kita harus berterima kasih kepada Allah? Karena seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, kepada alam, di seluruh alam ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita harus belajar bersyukur, berterima kasih. Karena terima kasih Allah menganggap ini ibadah, maka Allah memberi penghargaan. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang terus bersyukur, mampu bersyukur, maka Allah memberikan nikmat. Fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kita tidak bakal dapat menghitungnya. Karena tidak dapat menghitungnya, manusia cenderung berdusta kepada nikmat Allah. Ditegur oleh Allah dalam surat Rahman sebanyak 31 kali. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan, wahai manusia? Ini teguran kepada Allah. Oleh karena itu, akhirus sana ini mari kita tandai dengan berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Karena pada substansinya bersyukur itu bukan untuk Allah. Wirkadio kita mengagungkan Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha segala-galanya. Itu bukan untuk Allah, tetapi kembali kepada manusia sesuai yang disebutkan oleh Allah, man syakara innama yashkuru li nafsi. Man syakara, barang siapa yang bersyukur, innama, sesungguhnya rasa syukur itu li nafsi, kembali kepada diri manusia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.